Sebenarnya agak hati-hati nih Ustadz ya, saya nggak tahu dalam Islam itu atau mungkin ada ayatnya atau tidak, bahwa kadang ada kepala keluarga di rumah gitu ya, di suatu rumah taruhlah seperti itu. Pokoknya semua keluargaku pilih paslon ini ya gitu, kalau tidak nggak boleh. Karena saya imam di rumah ini, kepala keluarga. Benar nggak sih seperti itu Ustadz, itu diperbolehkan tidak? Gini, saya baru buat tulisan kecil-kecilan tadi. Nanti kita akan sampai untuk menjawab itu. Pertama, kacamata kita melihat pemilu 5 tahunan ini adalah hajatan demokrasi. Puncak pesta resepsi demokrasi. Bagaimana sebuah resepsi itu bisa berjalan lancar, kita perlu 7 hal nih Mbak Caca. Kita sama-sama insafi ya teman-teman. Yang pertama, IO-nya harus profesional. IO-nya harus profesional. Siapa IO-nya? KPU. KPU harus profesional, proporsional, jangan membiarkan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk, begitu ya. Ya. Ini IO-nya. Yang kedua, penganten. Siapa pengantennya? Paslon. Bukan. Siapa? Penganten itu kita, rakyat. Oh, Kita yang sedang hajatan, kita Iya. yang sedang pesta, kitalah pengantennya. Apa tugas penganten? Penganten itu harus trust sama IO. Kita trust sama KPU saja. Kita sudah beri amanah dia, ya kalau dia melakukan kecurangan ya ada sanksinya lah. Sanksi moral, sanksi agama, sanksi hukum positif dan seterusnya. Yang ketiga, untuk pemilu damai kita perlu poin yang ketiga, apa itu? Tukang make up yang bagus. Maksudnya media. Ya. Bukan hanya media televisi, media apapun, media cetak, media mainstream, media sosial dengan segala buzzer dan komentar netizen. Mari sama-sama kita framing pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, pemilu yang beradab. Bukan pemilu yang menakutkan dan red flag kata anak milenial sekarang. Pemilu yang toksik banget nih. Yang keempat, kita perlu tukang parkir yang tegas. Siapa tuh? Siapa ya? Partai? Bawaslu. Oh, Bawaslu. TNI, Polri, aparat keamanan, teman-teman yang bergerak di lapangan ketika hari H, proses pencoblosan, dan seterusnya. Yang kelima, kita butuh siapa? Tamu undangan. Apa tugas tamu undangan? Siapa tamu undangan? Tamu undangan tuh semua orang yang punya hak pilih. Datanglah kalau diundang dan jangan sampai nggak bawa amplop. Maksudnya jangan sampai golput. Pilihlah, kasih amplopnya. Pilih yang terbaik menurut kita. Setelah kita dengar debat capres jilid 1, jilid 2, jilid 3, volume 1, 2, 3, tentukan pilihan kita. Lalu kemudian apa yang kita perlukan lagi? Menu makanan. Nah ini menu makanan. Ada hajatan tapi gak ada menu makanan, apa yang mau dimakan? Gak akan damai itu hajatannya. Mana menu makanannya? 01, 02, 03. Itu menunya. Ya. Apakah istri harus ngikutin suami? Ya enggak juga. Tergantung, tidak semua menu yang disukai suami itu disukai istri. Begitupun sebaliknya. Istri saya suka cumi, saya nggak suka cumi, saya sukanya udang. Apakah saya harus ikut selera istri? Ya enggak juga. Jadi konteksnya adalah memilih menu, ibaratkan 01, 02, 03 ini menu yang ada di resepsi hajatan, nama hajatannya pesta demokrasi. Yang ketujuh, kalau mau damai pemilu ini kita perlu satu lagi. Siapa itu? Pawang hujan. Siapa itu Ustadz? Banyak pesta hajatan udah disiapin nama IO, hujan datang batal tuh. Tamu kondangan gak ada yang datang. Siapa itu? Cendekiawan, budayawan, agamawan, akademisi. Mari sama-sama kita mencerdaskan, jangan offside. Lalu kemudian mari kita berada di garis terdepan untuk memudayakan politik berkeadaban, demokrasi yang berkeadaban, dan kita jaga bareng-bareng ini agar tercipta pemilu yang damai. Saya kira itu kita tidak mempolitisir 1, 2, 3 dan lain-lain. Mari sama-sama, spiritnya adalah menjaga ini semua. Oke, sekarang saya ke Mas Septa. Mas Septa, fenomena-fenomena seperti ini nyata tidak sih di masyarakat, bahwa dalam satu keluarga ada yang memaksakan kehendak atau jangan-jangan ada yang bertengkar karena berbeda pilihan politik? Mas Septa. Iya, saya kira fenomena ini sangat umum kita temukan di masyarakat kita, apalagi Indonesia ini terkenal dengan salah satu masyarakat berbudaya timur ya, yang komunalitasnya sangat tinggi.
baik di tingkat yang paling kecil itu di keluarga, mungkin di tingkat yang lebih besar ada kesukuan, bahkan kita mengafirmasi local wisdom itu dalam sistem kita seperti yang terjadi di Papua ya. Tetapi saya kira fenomena-fenomena ini terjadi khususnya pertengkaran, konflik yang mengakibatkan konflik ke keluarga bahkan perceraian misalnya, itu di tingkat yang paling bawah, misalnya untuk kandidasi di tingkat DPRD kota kabupaten, itu bisa mengakibatkan adanya friksi yang tajam karena masing-masing mempertahankan kandidat yang berasal dari calonnya masing-masing. Tapi saya kira dengan local wisdom yang kita miliki, semua ini bisa diatasi dan kedepannya bisa lebih baik, Mbak. Oke, mungkin kalau Ustadz sendiri sebenarnya cara yang paling indah dalam Islam itu supaya untuk membuat adem suasana. Misalnya sudah mulai ada ini hasut menghasut, adu mengadu domba karena berbeda pilihan politik. Sebagai seorang muslim dan muslimat ini seperti apa sih kita harus bersikap? Ada dauh dari Nabi SAW. Nabi bilang siapa yang menghina sultannya, dalam hal ini pemimpinnya, maka Tuhan akan buka aib dan cacatnya di hari kiamat. Imam dalam tradisi Islam atau pemimpin dalam tradisi Islam itu sesuatu yang sakral sekali, mesti dihormati. Presiden itu mesti dihormati dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, tanpa kemudian menghilangkan kritik, mesti dihormati. Kritik disampaikan dengan adab. Nah, yang kita ingin pilih ini presiden, pemimpin, DPR, DPRD dan seterusnya. Kalau kita menghina mereka sejak dini, ingat mereka itu bakal jadi pemimpin kita, suka tidak suka, gitu kan? Karena itu agama melarang kita mengecam pemimpin kita. Dan agama bilang begini, buruknya pemimpin itu tergantung rakyatnya. Karena pemimpinnya juga dari rakyat. Jadi buruknya pemimpin karena kualitas rakyatnya juga begitu, sama. Karena itu perlu juga kita mengintrospeksi diri, menginsafi diri. Kenapa kalau kita tidak setuju dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemimpin-pemimpin ini, kenapa orang-orang semacam mereka yang muncul? Ada yang salah. Di mana salahnya? Ya kita yang hidup pada ruang dan waktu hari ini. Karena itu mereka juga sama dengan kita. Kalau kita tidak setuju dan mau ini terus berubah semakin baik, maka kita perbaikilah kualitas pendidikan kita, kualitas demokrasi kita, kualitas dialog kita sesama anak bangsa. Insya Allah ke depan kita lebih tercipta demokrasi yang baik. Baik, sekarang saya akan berbincang dengan Komisioner KPU di sini, Ibu Betty Epsilon Idros. Selamat malam, Ibu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Caca, selamat malam. Baik Bu Betty, ini kita tadi sudah berbincang mengenai masa tenang ya, masa di mana masyarakat ini sedang menentukan pilihannya, berpikir untuk nantinya akan disampaikan di TPS 14 Februari. Himbauan dari KPU ini seperti apa sih kepada masyarakat supaya apa? Mendalami isu lagi visi dan misi khususnya dan menolak upaya-upaya bujuk rayu money politik. Seperti apa Ibu Betty? Ya, masyarakat Indonesia masih punya kesempatan sebelum tanggal 14 Februari 2024. Ini masa tenang, masa kontemplasi untuk merenungi sekali lagi kira-kira siapa sih yang akan Anda coblos nanti di balik bilik suara pertanggal 14 Februari 2024 untuk mencoblos pilihan Presiden Wakil Presiden, pilihan calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, calon anggota DPD yang akan kita coblos di balik bilik suara TPS kita tanggal 14 Februari 2024, Mbak Caca. Ayo, masih punya banyak kesempatannya, sekitar beberapa jam lagi sebelum nanti Anda datang ke balik bilik suara. Paling tidak boleh dilakukan masyarakat di masa tenang. Boleh nggak sih ngetuk pintu tetangga nanya, nanti milih apa? Ayo dong milih calon tertentu, atau juga mungkin bawa HP ke TPS supaya nanti bisa foto aku coblos ini, upload di sosial media. Boleh nggak Bu Betty? Bawa handphone boleh.
Tapi tidak boleh membawa handphone ke balik bilik suara. Untuk apa? Jangan, karena kita masih memegang azas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi kerahasiaan siapa yang akan kita coblos itu masih menjadi aspek yang harus kita pegang kepada semua pemilih di seluruh Indonesia. Silahkan Anda memilih siapapun yang Anda sukai, tapi siapa yang Anda pilih itu ada dalam hati Anda saja. Baik, terima kasih Bu Betty atas himbauannya ya. Ini memang tidak boleh membawa Sama-sama. HP dan juga tidak boleh ya mengajak orang untuk memilih pilihan tertentu karena memang azasnya adalah luber jurdil pemirsa. Nah, terima kasih Ustadz, terima kasih Mas Septan.